Ya, Abdul Qasim. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Abdul Qasim. Silakan Abdul Qasim. Anda Muslim ya Bang ya? Muslim. Ya, silakan. Tentang apa nih Bang mau ditanya? Kita tanya jawab aja Bang. Tanya jawab seputar agama, tanya jawab seputar iman ya. Anda bertanya, silakan. Nanti Anda juga akan ditanya balik juga sama seperti itu. Silakan. Anda mau menanyakan apa? Silakan. Saya ini seorang Kristen ya. Ya. Saya seorang Kristen yang telah mempelajari baik agama Kristen itu sendiri dan juga agama Islam. Nah, jadi kalau Anda punya pertanyaan-pertanyaan seputar itu, tapi yang berhubungan dengan Islam dan Kristen ya Bang ya. Maksudnya jangan bertanya hal-hal yang menjadi urusan kekristenan pribadi. Maksudnya pertanyaannya itu yang menghubungkan kedua agama ini begitu. Silakan. Ya, ada postingan kemarin tuh saya baca ya, saya lihat ya yang tentang orang setan yang bermalam di hidung orang Islam. Ada, saya dengar ya, saya nonton ya di situ. Betul. Nah, saya mau klarifikasi di sini bahwa setan itu seperti tai kuku ya. Biasa orang bilang bahwa setan itu ada di kukumu. Jadi di dalam hidung orang Islam itu bukan setan tapi kotoran, begitu. Yang saya paham tidak, itu, Bang. Tidak dikatakan di situ kotoran, Bang, tetapi benar-benar setan. Iya, tapi kan begini, yang saya tahu agama tuh tidak boleh ditafsir secara gini. Justru Anda yang melakukan penafsiran begitu. Di situ tidak dikatakan. Iya. Kalau kotoran tidak kan, mungkin menginap dia, Bang. Kotoran itu tidak mungkin menginap. Yang menginap itu setan. Setan tuh pada hakikatnya nggak ada. Ah, ini namanya Anda sudah melakukan tafsir bebas namanya, Bang. Nggak boleh seperti itu. Begini, kita ini kan membaca apa yang tertulis. Di situ tidak dikatakan bahwasanya kotoran. Yang dikatakan itu adalah setan. Iya, setan. Lalu karena Anda mendapati itu tidak masuk akal, makanya Anda ganti kotoran. Kalau hanya kotoran, di siang-siang pun juga ada kotoran. Kalau Anda misalnya nih, Anda kerja berat, contoh ya, misalnya Anda sedang menggerinda keramik, itu nanti hidung Anda akan penuh dengan yang namanya kotoran. Jadi bukan kotoran yang dimaksud itu betul-betul setan, begitu. Jadi kan dalam Yasin kita pernah, saya juga tidak terlalu fasih, tapi gini, dalam Yasin tuh dalam Al-Quran sampaikan, janganlah kamu ikut langkah-langkah syaitan, ya kan? Berarti setan tuh bisa berbentuk sifat, juga bisa berbentuk sesuatu seperti kotoran, gitu. Sesuatu seperti itu. Iya, tetapi begitu. Hadis tersebut tidak berbunyi kotoran. Atau gini saja lah, saya baca saja, kita tampilkan saja boleh? Boleh. Baik, kita tampilkan. Di situ tidak dikatakan bahwasanya itu kotoran ya, Bang ya. Saya tampilkan hadisnya ya. Kita tampilkan. Di sini tidak dikatakan bahwasanya kotoran. Baik, saya perbesar ya. Ini hadisnya kelihatan kan? Kelihatan ya hadisnya ya? Iya, jauh. Iya. Oke, coba Anda yang baca. Kurang jelas ya, saya punya HP ini kurang jelas. Baca. Oke, saya bacakan aja ya. Sunan An-Nasai ya telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Zunhur Al-Malak, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Hazm dan seterusnya sampai ini Tolha dan seterusnya sampai Muhammad saja ya, ini ya, bahwa dari Rasulullah. Tapi gini Bang, tunggu Bang, maaf ya kepotong cerita Bang ya. Hadis ini kan banyak ya, beribu-ribu hadis, dan dalam hadis itu ada doif, ada sohi. Jadi orang Islam. Tapi ini sohi loh tulisannya ini Bang. Betul.
Ini tulisannya Iya, tapi sahih. ada lagi iya, tapi rujukannya tepat enggak? Karena contoh dalam hadis begini, saya pernah dengar ya hadis begini. Jika kamu mencerita keburukan orang lain, apa gimana hadisnya lupa juga. Kalau kamu membuka aib seorang muslimmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka aibmu. Dan maksud hadis itu, jika kamu buka aib orang, maka Allah juga buka aibmu gitu. Jadi hadis itu harus ada yang klarifikasi gitu. Nah, boleh kita terjemah mentah-mentah, apalagi orang awam gitu. Setahu aku seperti itu, Bang. Jadi kita dalam hadis itu harus ada ahlinya lagi yang menafsirkan ke bawah. Jadi kan itu ilmu tidak boleh langsung ke atas. Nabi itu tidak boleh gambarkan yang ke atas. Seperti itu, dari bawah sampai ke atas. Kalau dia dari bawah, Oke, berarti hadis ini bohong. Nabi kasih tahu. Bukan hadis itu bohong, Bang. Tapi hadis itu ada yang doif, ada sohi, dan di dalam hadis-hadis Jadi sohi hadis ini itu harus doi ada atau sohih? ulama. Iya. Hadis ini sohih atau Makanya doif? Makanya gini, Bang, dalam setahu saya dalam Islam itu hadis itu harus ada orang Islam Bukan yang hadis ini, fasih, hadis yang ini. menjelaskan. Hadis ini Menurut situ saya kan juga kurang tahu. bukan Jadi, menurut bukan saya. situ Kalau kan- menurut saya nanti tidak ini loh, Bang. Menurut umat Islam, hadisnya itu sahih. Ini loh tulisannya sahih. Sohi ya. Ya, jadi saya tanya balik, Bang. Kamu percaya nggak ini kamu logikanya? Kamu percaya nggak bahwa ada orang Islam menurut hadis ini? Logikanya, kamu percaya nggak ada setan bermain di dunia orang Islam? Ya Logikanya. menurut kalian, kalian harus mempercayai itu. Kami gini, kita bicara logikanya, kan tidak boleh ditafsir mentah-mentah, kan tidak masuk akal. Oke, berarti kamu mengatakan bahwa hadis ini tidak masuk akal. Iya, kalau kita telan mentah-mentah seperti di kukumu ada setan, sedangkan di kuku itu ada kotoran, kan tidak masuk akal. Oh, berarti kotoran itu setan. Iya, boleh tafsir seperti itu, boleh kita tafsir. Oh, berarti setan adalah kotoran. Setan itu bisa berbentuk sifat, dia seperti kotoran, gitu, Bang. Berarti setan itu adalah kotoran. Terus waktu setan berkata itu, berarti kotoran itu yang berkata itu. Begini, Bang, saya coba jelaskan. Azazil itu keluar daripada surga. Tunggu bang. Azazil itu keluar Jadi daripada pening, surga. Bang. Tunggu bang. Enggak, masalahnya Bang itu udah tafsirnya tafsir bebas, sebebas mungkin, kayak terjun bebas. Anda itu udah terjun bebas. Kenapa nggak Anda katakan bahwasanya setan itu upil gitu aja? Islam itu ada dua, Bang, ada batin, ada syariat, ada begitu kan, ada dua, ada luar, Oke. ada dalaman. Jadi nggak boleh. Apakah Anda bermaksud bahwa kotoran di situ adalah upil? Ya, seperti kuman kecil itu bisa, seperti air kecil di dalam. Kita tidak tahu apa di dalam penelitian apa di dalam kotoran itu sehingga kita disuruh mengeluarkan kotoran itu dalam pakai air seperti itu. Oh, berarti kuman itu adalah setan. Enggak seperti itu. Kita logikanya aja pakai kewarasan gitu. Contoh orang bilang di kukumu Ya udah, gini aja dah. Padahal di situ kan- Gini aja. Anda setuju bahwasanya itu bermalam setiap malam di hidung Anda? apa? Ya, setiap malam ada kotoran dalam hidung Anda. Siang? Kalau saya setuju kalau di dalam Kalau siang? di dalam hidung saya, kalau saya apa? Kalau siang? Ya, tunggu dulu. Ini Waduh, kan kita tambah mumet lagi. tunggu, enggak. Sebentar, Kita harus kalau buat- siang bagaimana? Oke, nggak apa-apa, saya ikuti Anda. Iya. Saya itu orangnya itu ingin mengikuti pola pikir seseorang dulu saja. Ya, saya tidak mau Iya. membantah Anda karena Anda orang yang ngeyel. Jadi saya ikutin pola pikir Anda. Berarti di malam hari setan itu yang berupa kotoran itu tidur di lubang hidung Anda. Tidur loh dikatakan di sini. Aduh. Saya bacakan lagi ya. Aduh. Jadi Oke, jadi baca kamu- dulu lah. jadi gini, Baca dulu sebentar. Baca dulu. Nggak berapa jelas. Ya udah, saya bacain dah. Oh, gimana kalian ini teman-teman? Inilah gimana saya nggak darah tinggi terus.
Coba dengerin ya, lihat nih. Perhatikan ya. Beliau bersabda, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya lalu berwudu, hendaklah ia menghirup air ke hidungnya lalu mengeluarkannya kembali sebanyak 3 kali, karena setan tinggal, maksudnya bermalam, tidur di dalam hidungnya. Begitu ya. Saya hanya menangkap kata, maaf ya Bang Andi, saya hanya menangkap itu bahasa-bahasa kiasan ya, kayak bahasa yang harus ditangkap, dicerna, jangan sampai kita mentah-mentah seperti itu. Kalau begitu penafsiran orang, maka dia akan keliru. Ya sudah, berarti ini kotoran ngapain di dalam hidungnya kalau malam? Ya harus dibuang supaya dia itu kalau Oke, sudah kalau keluar, siang? dia sholat khusyuk, dia Kalau sholat siang? khusyuk, gitu. Kalau siang? Gitu. Kamu ada buat penelitian nggak tentang itu? Enggak kan? Enggak, kalau siang bagaimana? Kalau siang, wallahu alam, karena tidak tidur. Orang tidur, kalau tidur, ya kalau Berarti kalau siang nggak ada kotoran di lubang hidung orang kalau siang. Kalau tidur, ya pasti ada kotoran lagi. Nah terus ngapain diomongin ini kalau malam? Aduh. Karena identik malam itu tidur, Bang Hadis. Tidur itu identiknya orang istirahat. Kan kebanyakan orang tidur kalau malam, siang kan jarang orang tidur. Identik orang tidur itu malam, bukan siang. Jam istirahat itu jam 2 malam orang istirahat. Panas, tolong. Kotoran aja kalau gitu. Tolong. Saya nggak setuju ya. Jadi Tolong. Ah, saya bantu dari sini. Islam atau Kristen, Pak? Muslim, Islam. Muslim. Silakan, nyalakan kamera dulu. Pasti Anda berasal dari daerah Maluku atau Halmahera atau mana? Betul? Sulawesi, Bang. Oh, Sulawesi. Oke, silakan. Silakan. Itu apa itu? Yang mana itu, Bang? Yang di depan Anda lah. Itu loh. Yang mana? Ya Tuhan, dia tidak lihat ada sesuatu di depan, yang di depan kamera Anda itu loh. Di sini itu apa itu? Itu ada foto-foto kayaknya. Foto-foto. Ya sudahlah, anggap aja dah hiasan dah. Ya udah, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ini tanya jawab tentang apa ini, Bang? Tanya jawab seputar agama. Saya ini seorang Kristen, Bang. Ya. Kebetulan saya ini bidangnya itu adalah di bidang pendalaman agama Islam maupun Kristen. Begitu. Dua agama ini itu sudah saya pelajari secara mendalam seperti itu. Makanya saya itu memiliki sebuah beban untuk menjawab dan meluruskan ya apa yang orang-orang Islam pikirkan tentang kekristenan seperti itu, dan sekaligus juga meluruskan apa yang orang-orang Kristen pikirkan tentang kekristenan seperti itu, karena banyak orang-orang itu orang-orang awam, orang-orang yang tidak mengerti apa sebenarnya Islam dan apa sebenarnya Kristen begitu. Silakan. Sebenarnya untuk tanya jawabnya Abang ini topiknya apa sih, untuk menjurus kemana begitu? Ya, apa yang menjadi ungkapan atau pendapat-pendapat selama ini dari Islam kepada Kristen? Contohnya misalnya, tapi nanti itu terus yang lain aja, coba tema yang lain. Dari diri Anda sendiri coba apa? Iya, sebenarnya sih begini, Bang. Apa pertanyaan Anda? Pertanyaan saya itu begini, Bang. Itu karena ini sering saya nonton ini caranya Abang ini, fitinya Abang. Iya, jadi dari awal selalu saya nonton, ya menarik lah. Menarik, oke. Sekali. Ya. Lalu? Artinya begini, pertanyaan saya itu, Bang, kenapa itu Yesus ketika disalib itu alasannya katanya untuk menyelamatkan
umat manusia. Oke, baik. Ini baru saya jawab kemarin ya. Baik. Yesus ketika diselamatkan untuk menyelamatkan umat manusia. Kenapa Anda bisa berpikir seperti itu? Karena Anda bertanya sama orang Kristen. Kristen, kenapa Yesus disalib? Untuk menyelamatkan umat manusia, gitu jawabnya. Itu yang Anda dengar. Iya, karena intinya dia pada saat disalib itu dia untuk menyelamatkan. Kalau untuk di Islam itu yang namanya hambanya kan, pengikutnya begitu, umatnya begitu. Oke, Kenapa? baik. Jadi saya sebenarnya sudah mengupload video di YouTube begini. Iya. Saya dengarkan saja ya. Saya perdengarkan saja videonya di YouTube ya. Atau saya ngomong sajalah nanti Ya, gini. saja lah, Bang. Oke, Iya. begini. Jadi ada orang-orang Islam bertanya kepada orang Kristen, mengapa Yesus disalib? Itu pertanyaannya. Iya, iya. Nah, dijawab sama orang Kristen, untuk mengampuni dosa. Jadi sebenarnya begini, banyak orang-orang itu jawab dia itu karena nggak pernah diajarin cara menjawabnya begitu. Padahal itu jawabannya itu bukan seperti itu maksudnya. Begini loh, begini. Tuhan Yesus, saya kalau pakai istilah Tuhan Yesus nanti kamu bertanya, kok Tuhan bang gitu. Gini aja lah. Gini aja. Yesus, ya kan mengajarkan, memberitakan kebenaran. Dia menyampaikan berita tentang datangnya Sang Mesias. Ya, tetapi banyak orang-orang terutama pemuka-pemuka agama Yahudi, ya, itu tidak menerima. Begitu. Sehingga pemuka-pemuka agama Yahudi ini itu melakukan yang namanya penghasutan. Rakyat dihasut, nah rakyat juga kan ya botol-botol begitu, akhirnya mereka ikut-ikutan juga, mereka berteriak supaya Yesus itu disalibkan. Nah, jadi bang, dari pihak orang-orang yang mau menyalib, itu tentu saja tujuan mereka menyalib itu mau membunuh. Iya, Gak ada tujuan mereka itu mau menebus dosa, menghapus dosa, itu gak ada. Jadi orang-orang yang mau menyalibkan Yesus, mereka itu motivasinya bukan untuk menebus dosa. Makanya kalau dibilang kenapa Yesus disalib, jawabannya untuk menebus dosa. Bukan begitu. Maksudnya bukan seperti itu bang. Begini. Jadi Yesus itu mempraktekkan bagaimana hidup di dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Bapa di surga. Oke? Sedikit bang. Ini saya bertanya nih bang. Sebentar, Anda belum nangkep ini, belum nangkep. Soalnya kalau belum nangkep nanti besok begitu lagi ini. Saya harus menggunakan bahasanya pelan-pelan nih, pelan. Atau saya buat saja satu contoh ya, biar Anda paham. Bisa? Iya, bisa. Oke. Kalau misalnya Anda disuruh hidup soleh, disuruh hidup taat, tunduk, soleh, begitu. Lalu Anda dianiaya, rumah Anda dibakar, ya kan, apa-apa Anda diambil. Kalau di dalam ajaran Kristen yang Bapa di surga inginkan, manusia itu jangan membalas. Jangan melakukan pembalasan, jangan berbuat dosa. Nah, orang-orang itu nggak ada yang mampu. Semua manusia tidak ada yang sanggup melakukan itu. Makanya kalau disakiti, dia akan menyakiti balik. Nah, hanya Yesuslah satu-satunya orang yang mampu mempraktekkan hidup di dalam kemauan dan keinginan daripada Bapa di surga. Sampai
dianiaya sekalipun, sampai disalibkan sekalipun, ia tidak berbuat dosa. Sehingga kematian Yesus tersebut di atas kayu salib itu adalah kematian yang betul-betul memenuhi segala keinginan Bapa di sorga. Dia sampai mati itu, dia tidak melakukan yang namanya dosa, tidak melakukan yang namanya sebuah pelanggaran akan perintah daripada Bapa di sorga. Nah, sehingga dia itu disebut martir. Martir, tahu martir? Taunya martil nanti dia. Syahid, tahu syahid? Iya. Oke. Kalau orang syahid itu berarti dia mati di dalam keadaan menjalankan perintah-perintah Tuhan, gitu ya? Iya, betul. Jadi saya pakailah bahasa-bahasa kalian ini ya. Itu Bang begini. Itu Gimana? syahid itu begini Bang. Namanya syahid itu berarti kita memperjuangkan begitu. Artinya syahid dalam memperjuangkan sesuatu yang bukan berarti hanya menjurus ke agama Bang, yang itu namanya syahid, tidak. Tapi segala sesuatu kita memperjuangkan kebenaran. Ketika kita sekalipun kita kehilangan nyawa itu Bang, namanya syahid. Ya, kira-kira seperti itulah penjelasannya. Nah, jadi pada peristiwa penyaliban itu ya, yang memuaskan hati Bapa di sorga itu bukan orang yang menyiksa dan menyalib itu. Bukan itu yang memuaskan hati Bapa di sorga. Yang memuaskan hati Bapa di sorga itu adalah kepatuhan dan ketaatan Yesus sampai mati. Nah, sehingga kematiannya tersebut, ya, darah yang tertumpah tersebut itu menjadi korban persembahan yang harum, yang berkenan kepada Bapa di surga. Jadi kematian sebagai orang benar itu atas perintah siapa itu Bang, sampai Yesus itu mau disalib begitu Bang? Atas perintah siapa, gimana maksudnya? Maksudnya kan jelas atas inisiatif siapa itu sampai Yesus itu harus disalib. Ya inisiatif dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sementara Yesus kan dia menjalankan kebenaran juga pada hambanya Bang. Kenapa bisa harus ada inisiatif dari Farisi itu, harus Yesus itu Ya harus, karena mereka jahat. Berarti yang menyalib Yesus ini Bang, orang-orang yang bertentangan dengan ajaran Yesus begitu? Betul, betul sekali. Tujuannya Bang bagaimana? Maksudnya tujuannya untuk disalib itu untuk apa? Halo? Coba tadi macet tadi, coba silakan ulangin coba. Ya. Maksudnya tujuan sakralnya itu Yesus itu disalib itu apa Bang? Tujuan yang berasal dari orang-orang yang menyalib, mereka tidak punya tujuan sakral. Halo? Iya, halo. Kenapa jaringannya Abang ini? Enggak apa-apa, enggak ini normal kok saya. Tidak ada tujuan sakralnya dari orang-orang yang mau menyalib itu. Itu kan maksudnya ini bukan perintah dari Tuhan atau memang inisiatif orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Yesus begitu Bang ya? Atau gini saja dah, saya buat satu umpama dah, gini. Saya umpamakan begini. Misalnya Anda seorang yang diutus oleh Tuhan. Iya. Oke. Anda diutus oleh Tuhan kepada satu kaum untuk memberitakan kebenaran. Sementara Anda tahu, kalau Anda sampaikan kebenaran tersebut, pasti banyak orang tidak suka. Dan Anda tahu resikonya bahwa Anda itu pasti nanti akan disalib.
menurut Anda bakal lari dari tugas Anda itu, atau Anda akan tetap melaksanakan? Tapi kebanyakan Bang, kebanyakan ini Jawab saya dulu nonton. Bang, jawab dulu, tenang dulu, tenang. Saya ulang lagi ya, Gini, coba saya kan karena ngomong sama orang yang memang agak lambat begitu, jadi saya agak sedikit sulit gimana cara jelasinnya. Gini, Anda diutus oleh Tuhan. Hei Syam Laode, pergilah ke pedalaman Afrika. Sampaikanlah di sana kebenaran, ajarlah di sana kebenaran. Tetapi para pemimpin-pemimpin di daerah tersebut pasti tidak akan suka dan mereka akan membunuhmu. Mereka akan menyalibmu di sana. Pertanyaan saya kepada Anda lari atau Anda laksanakan tugas dari Tuhan itu? Ya jelas Bang, yang namanya mengajarkan kebenaran itu di mana saja kita berada, ya kita bertahan apapun itu yang terjadi. Oke, jadi Anda tidak lari ya? Iya, namanya kita baik. mengajarkan kebenaran itu Pak. Apapun risikonya itu kita harus hadapi. Namanya kebenaran, apalagi kebenaran yang menyangkut agama, itu berarti itu namanya baik, perintah cukup. dari Tuhan. Bukan itu poin kita. Baik. Kemudian setelah Anda sampai kepada kaum tersebut, Anda sampaikan kebenaran, ya. Sebagian orang-orang menerima Anda, masuklah ajaran itu. Tapi para pemuka-pemuka itu, para pemimpin-pemimpin itu menghasut rakyat untuk menyalib Anda. Pertanyaan saya sama Anda, apa tujuan sakral mereka menyalib Anda? Kalau untuk itu Bang, saya kurang mengerti karena kan lain keyakinan begitu kan. Ya mungkin orang-orang yang sepaham dengan... Iya, makanya pertanyaan Anda itu sudah mengada-ngada tujuan sakral. Ya nggak ada tujuan sakral mereka menyalibkan Anda. Mereka menyalibkan Anda itu karena mereka tidak terima apa yang Anda omongin. Begitu loh, gimana sih? Nangkep gak sih orang nih? Kenapa orang-orang pada botol ya? Kami berpendapat bahwa Yesus itu disalib untuk menebus dosa-dosa manusia. Apa emang harus dengan, berarti dalam hal ini Bang, ini Yesus ini dia mengajarkan hal-hal yang tidak benar supaya biar disalib, supaya dia tumbal begitu kan untuk umatnya. Apa itu memang harus dia lakukan? Iya, karena Anda masih punya pikiran bahwa orang-orang yang menyalib itu mereka sedang melakukan ritual. Tembok mana tembok ini? Tapi jangan salah, banyak orang Kristen itu berpikir seperti Anda ini. Jadi orang-orang yang menyalib itu tujuan mereka mau menumbalkan Yesus begitu, ya kan? Karena kebanyakan orang begitu kan? Orang pengikut Yesus itu dia punya statement bahwa itu Tuhan Yesus itu disalib itu untuk menebus dosa-dosa manusia. Apa emang harus berarti dalam hal ini Bang? Yesus makanya Rudi Iskariot yang mencret, saya yang nyebokin. Bang, tadi tuh saya tuh udah bikin satu umpama yang bagus loh. Umpama saya itu tadi sudah bagus loh. Coba ikutin dulu ya, Syam Laode ya. Coba pelan-pelan. Anda bayangkan nih, bayangkan. Anda diutus oleh Tuhan. Sudah bisa membayangkan? Iya. Wahai Syam Laode, pergilah kepada kaum A. Beritakanlah di sana tentang kebenaran. Orang-orang akan mendengarkan engkau, tetapi para pemimpin-pemimpin akan menghasut rakyat untuk menyalibmu. Dan engkau akan disalibkan di sana. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah Anda mau lari dari tugas yang diberikan kepada Anda itu, atau Anda jalankan? Walaupun Anda tahu Anda nanti akan disalibkan di sana. Iya, tidak akan lari. Oke, Anda laksanakan. Pertanyaan saya,
Ketika Anda di sana disalibkan oleh orang-orang tersebut, apakah orang-orang tersebut sedang melakukan ritual penebusan dosa? Ya, itu kan yang melakukan ritual itu. Sebentar, kan dijawab dulu. Apakah orang-orang yang menyalib Anda itu mereka sedang menumbalkan Anda untuk menebus dosa? Ya, tidak. Ya tidak. Begitu juga ketika Yesus disalibkan, orang-orang tersebut tidak sedang menumbalkan Yesus untuk penebusan dosa. Itu pemahamanmu sendiri. Begini. Oke, lalu singkat cerita, Anda menyampaikan di situ firman Tuhan, kemudian orang-orang menerima, kemudian sebagian orang-orang tidak menerima dan menyalibkan Anda. Ketika Anda disalibkan, kemudian Anda di situ mati. Matinya Anda di situ mati karena menjalankan tugas, betul tidak? Iya, betul. Nah, ketika Anda mati dalam menjalankan tugas tersebut, artinya di mata Tuhan yang mengutus Anda menang atau kalah di situ? Ya, jelas menang lah, Bang. Iya, di mata orang yang menyalib Anda kalah. Tapi di mata Tuhan Anda menang. Anda memuaskan hati Tuhan yang mengutus Anda itu. Bahwa Anda menjalankan perintahnya. Sampai Anda mati, Anda tidak belok ke kanan, belok ke kiri. Nah, ketika Anda mati di salib itu, maka Tuhan melihat Anda itu sebagai orang benar. Yang Anda itu melakukan apa yang saya perintahkan. Sampai Anda pada matinya. Nah, pada peristiwa penyaliban itu juga seperti itu. Ketika Yesus mati, darahnya tertumpah, itulah yang menjadi korban persembahan yang harum, yang berkenan kepada Bapa di sorga. Begitu loh. Makanya benar begitu loh. Karena orang nggak ada yang bisa jalankan itu. Adam jatuh ke dalam dosa. Nabi-nabi lain jatuh ke dalam dosa. Semuanya jatuh ke dalam dosa. Gagal semua. Hanya Yesus yang berhasil. Begitu. Makanya darahnya yang tertumpah itu, kematiannya itu merupakan persembahan kepada Bapa yang berkenan. Dan disitulah dia mengadakan penebusan dosa. Jadi yang menebus dosa itu Yesus, bukan orang-orang yang nyalib itu. Sampai sini paham nggak? Pengertiannya menebus dosa itu, Bang, menebus dosanya siapa itu? Baik, begini, saya jelaskan. Dulu di dalam hukum Taurat, menurut hukum Taurat, ada yang disebut imam. Nah, imam ini setahun sekali dia itu mengadakan pendamaian terhadap antara umat dengan Tuhan. Jadi kalau umat berbuat dosa, umat ini harus sebenarnya umat itu harus ditumpahkan darahnya. Kalau ada orang bikin dosa itu darahnya harus ditumpahkan. Kalau orang mencuri, berzina itu harus ditumpahkan darahnya menurut hukum Taurat. Nah, makanya Tuhan mengadakan pendamaian. Jadi jangan mereka yang ditumpahkan darahnya. Harus ada yang namanya penebus. Nah, makanya imam tuh bawa darah lembu, darah domba yang dibawa. Apa maknanya? Ada makna teologis di situ. Makna teologisnya adalah bahwa setiap pelanggaran itu harus dibayar dengan darah. Dosa itu harus dihukum. Dan hukumannya itu adalah darah. Darahnya harus ditumpahkan. Nah, tetapi karena Tuhan mengasihi manusia, seperti kalau anak Anda mau dihukum mati, Anda pasti nggak mau. Karena Anda sayang kan, anak Anda melakukan dosa. Dia harus digantung sebenarnya. Tapi Anda sayang. Bagaimana caranya melepaskan anak Anda ini dari hukuman mati? Harus ada penebusnya. Nah, makanya imam itu membawa darah kepada Tuhan, simbol untuk meredakan amarahnya. Jadi darah ini dibawa kepada Tuhan untuk meredahkan murka Tuhan yang menyala-nyala. Begitu. Nah, tetapi
di dalam perjanjian baru, Yesus sebagai imam, dia tidak bawa darah domba. Dia tidak melakukan pendamaian tiap tahun seperti imam-imam menurut hukum Taurat. Di dalam perjanjian baru, Yesus membawa darahnya sendiri. Jadi ketika darahnya itu tertumpah, ya, ketika dia mati di situ darahnya tertumpah, dia persembahkan itu sebagai persembahan yang berkenan kepada Bapa di surga. Di situ dia melakukan pendamaian. Begitu. Makanya karena pelanggaran satu orang, yaitu Adam yang pertama, semua manusia jatuh ke dalam dosa. Semua manusia itu dihukum karena pelanggaran satu orang, yaitu Adam. Tetapi karena kebenaran satu orang, yaitu Adam yang kedua, maka semua manusia beroleh pengampunan dan kebenaran. Nah, jadi orang-orang Kristen itu, ya, kalau seandainya masuk ke dalam pengadilan, ada Yesus di depan yang membela kami. Makanya kami ini adalah orang-orang yang ditebus oleh Yesus. Ibarat kata, Bang, kalau kami masuk ke pengadilan, Yesus di depan kami. Yang dilihat tuh Yesusnya. Kalau yang dilihat kami, ya kami berdosa, Bang. Penuh dosa, nggak ada yang sempurna. Nah, makanya Yesus berada di depan. Yang dilihat tuh Yesusnya, bukan kaminya. Begitu, makanya Yesus membenarkan, Yesus menebus menjadi juru selamat. Begitu. Nggak ada yang bisa lolos dari hukuman pengadilan Tuhan. Semuanya dosa, semuanya cacat, Bang. Semuanya jatuh dalam dosa. Begitu. Makanya Bapa di sorga itu ngelihat Yesus. Bukan ngelihat orang Kristennya. Kalau orang Kristennya banyak dosa. Begitu. Yang dilihat Yesusnya itu. Begitu. Makanya dia jadi penebus kami. Itu ajaran Kristen itu. Nah, tetapi barang siapa yang sudah ditebus oleh Yesus, barang siapa yang sudah dibayar oleh Yesus bukan dengan emas, dengan perak, tapi dengan darahnya Yesus, maka orang tersebut miliknya Yesus. Nah, orang yang menjadi milik Yesus adalah kepunyaan Yesus. Kalau orang kepunyaan Yesus berarti siapa? Tuan kami. Pemilik kami siapa? Yesus. Kalau Yesus pemilik kami, apa kata Yesus? Kami nurut. Jadi jangan bilang, "Ben, maling aja, kan udah ditebus sama Yesus." Ah, itu goblok. Bukan begitu. Kami kan sudah dimiliki oleh Yesus. Tuan kami, sang empunya kami itu sekarang Yesus. Masa kami mau mengkhianati Tuan kami? Paham nggak Anda yang saya jelaskan? Jangan-jangan Anda nggak paham lagi nanti ini. Sekarang Anda udah paham apa itu Kristen? Iya, jadi jangan Anda bilang orang yang mau menyalib Yesus untuk menebus dosa. Iya, bukan begitu pikirnya. Gitu loh. Nah, mungkin ya, sekarang udah clear kan? Makanya jangan Anda ngomong sama orang Kristen yang nggak pernah belajar Alkitab. Banyak orang nggak pernah belajar Alkitab. Pokoknya nebus dosa. Untuk apa Yesus disalib? Nebus dosa. Ya akhirnya jadi begini. Ya oke Bang, begini Bang. Intinya kesimpulannya begini. Artinya ini mantap ini acaranya Abang ya. Baguslah. Ya. Ya, jadi, makanya kalau sudah seperti itu, seperti itu, Anda jadi ngerti apa itu Kristen kan? Ngerti apa itu penebusan dosa kan? Ngerti ya? Ngerti sekarang ya? Ah, mantap kalau sudah begitu. Oke. Pertanyaan terakhir sekarang kepada Anda. Anda berdosa nggak? Ya. Oke. Menurut Anda, jikalau Anda berdiri di hadapan Tuhan untuk diadili, menurut Anda layak nggak Anda? Sempurna nggak Anda? Ya, tidak ada manusia yang sempurna Bang. Nggak sempurna. Makanya Anda perlu Yesus. Kenapa Anda perlu Yesus? Karena Anda pasti akan dihukum kalau Anda tidak berdiri di belakang Yesus.
Karena Anda pikir Tuhan Anda itu, ya karena Tuhan Anda kompromi dengan dosa. Karena Anda pikir Tuhan itu, dosa dikit nggak apa-apa lah. Itu maha suci. Iya. Itu dia maha suci. Makanya begini, manusia ini bang tidak mau menyembah kepada mayat. Ya Anda yang menyembah kepada mayat. Yang menyembah kepada mayat itu Anda, Syamla Ode. Aduh. Begini, Syamla Ode, saya tanya dulu, sebentar. Saya tanya dulu. Muhammad, dia masih hidup atau sudah meninggal? Iya, sudah meninggal. Berarti mayat? Iya, kalau untuk kan bukan kita tenang. Berarti mayat? Iya. Mayat nggak? Mayat nggak? Iya, betul. Oke. Anda ikuti? Iya, ajarannya. Iya, makanya saya bilang Anda itu pengikutnya, ajarannya orang mati. Orang mati diikutin. Datanglah kepada Yesus, Sang Firman yang hidup. Akulah jalan dan kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang berjalan bersama Yesus, itu dipimpin oleh orang yang mengerti jalan kepada hidup yang kekal. Sementara orang yang berjalan dipimpin oleh orang yang ada di kuburan, itu adalah orang-orang yang dituntun oleh orang yang gak tahu jalan kepada hidup yang kekal. Mengapa Anda menyerahkan hidupmu dipimpin oleh orang mati? Mengapa Anda menyerahkan hidupmu? Kan sebenarnya agama ini kan berbicara tentang hidup yang akan datang, betul nggak? Betul nggak? Iya. Berbicara tentang kehidupan kekal atau bahasa awamnya surga, betul? Iya. Oke. Mengapa Anda mau dipimpin oleh orang yang ada di kuburan menuju surga? Aduh, susah. Oke lah. Intinya yang mau saya sampaikan begitu ya, Syamla Ode. Gini, pelajari apa itu isi Al-Quran, pelajari apa itu isi Injil. Yang saya lihat selama ini apa? Orang-orang ini apa? Orang-orang ini gede nafsunya, besar ngomong, kemauan ngomongnya itu lebih tinggi ketimbang kemauan belajarnya. Ya, terlalu nafsu, mau ngomong mau bantah, belajar nggak mau. Begitu. Jadi belajarlah, nanti akan kau dapati yang tertulis di dalam Al-Quran bunyinya. Sesungguhnya di dalam Injil dan Taurat itu terdapat petunjuk dan cahaya. Al-Quran datang bukan mau membantah Injil, bukan mau membantah Taurat. Al-Quran datang mau membenarkannya. Tetapi kalian malah mendengar orang-orang yang berkata, jangan kau baca Injil, jangan kau baca Taurat, nanti jadi Kristen. Jadi saya berpesan kepada Anda Laode, ya, Al-Quran memerintahkanmu untuk beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Tetapi yang kau lakukan sekarang adalah kamu beriman kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Itulah, Bang, begini, Bang. itu yang ada memenuhi rumah Anda. Sekarang saya tanya coba, di rumah Anda ada nggak kitab-kitab yang sebelum Al-Quran? Tidak ada, Bang. Di rumah Anda ada nggak kitab-kitab yang sesudah Al-Quran? Hadis, fikih, kitab ini, kitab itu, ada nggak? Tidak ada, Bang. Hadis nggak punya? Hanya Al-Quran semata. Kitab-kitab yang sesudah Al-Quran? Hadis, tuntunan cara sholat, doa ini, ada nggak?
Nah itu kitab-kitab yang sesudah Al-Quran itu. Nah justru malah Anda beriman kepada itu. Al-Quran tidak pernah memerintahkan, dengar, Al-Quran tidak pernah memerintahkan berimanlah kamu kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Tidak pernah. Al-Quran malah memerintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Ya, jadi itu saja WOD. Jangan terlalu banyak Anda ngomong, nafsu ngomong, tapi belajarlah dulu. Oke ya, seperti itu ya. Oke? Oke, Bang. Yang jelas kesimpulannya begini, Bang. Kesimpulannya begini. Ya, Jangan ngomong kesimpulannya, kesimpulannya Anda belajar. Kesimpulannya buka dan belajar. Jangan udah dibilang, barusan lo tadi bilang jangan ngomong dulu, belajar dulu. Aduh berat. Belajar yang tidak sesuai dengan pikiran, Bang. Apa? artinya begini Bang, yang namanya kita kepercayaan itu Bang dari hati nurani, bukan dari intimidasi. Oke, baiklah. Saya turunkan ya. Selamat malam. Iya, selamat malam Bang. Lelah. Orange-nya dan jangan lupa juga bagikan dan jangan lupa juga follow. Kita tembuskan sampai 1 juta followers ya. Kita tembuskan. Toyib. Selamat malam Bang Toyib. Selamat malam. Sudah berapa lama tidak pulang? 3 lebaran. 3 lebaran. Ya silakan Bang Toyib. Muslim ya Bang ya? Ya, ini Muslim Jawa tapi Bang. Muslim Jawa maksudnya? Ya kan kita di Jawa ini aslinya agamanya ada sebenarnya, tapi kan yang bawa Islam itu orang Arab Bang ke sini ke Jawa. Maksudnya bertentangan gitu Betul, Bang? aja. Iya, itu betul. Maksudnya bertentangan. Enggak. Kan sama nenek moyang kita sudah perjanjian. Islam jangan merubah apa ada Jawa, nggak boleh dirubah, tapi boleh Islam masuk ke Jawa, tapi adatnya Jawa nggak boleh dirubah. Itu Bang. Oke, menurut agama Anda nanti di surga pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Arab? Surga itu enggak gimana Bang? Kan di dunia ini Bang, di surga neraka itu. Iya, menurut ajaran agama Anda surga nanti pakai bahasa Arab apa pakai bahasa Jawa? Wah ya bahasanya apa ya? Ya menurut orangnya mungkin. Ya bahasa Arab. Coba sekarang saya tanya, apakah Anda boleh sholat pakai bahasa Jawa? Boleh Bang, boleh. Keyakinan saya boleh. Iya, masalahnya kan di Islam kan bukan keyakinanmu. Bang, Islam itu adalah apa kata. Bang, Sebentar, tenang dulu. Bang. Gini loh, Islam itu bukan apa kata Anda, tetapi apa kata Quran dan apa kata Muhammad. Setuju? Ya kan menurut apa bahasanya masing-masing Bang. Itu Arabnya itu buat apa ya? Di lisan, tapi hati kita yang berdoa itu kan jadi boleh sholat pakai bahasa Jawa. Hatinya Bang, batin. Rasa. Gak nyambung lagi, ini berat saya kalau ngomong kayak gini terus. Susahnya hidup ini. Dengar dulu, Toyib. Arabnya apa? Toyib, Kita Toyib, gitu, Toyib. Ya. Bolehkah Ya. sholat pakai bahasa Jawa? Kalau menurut keyakinan saya boleh. Boleh. Saya naikkan dulu satu muslim ya. Ya, siap. Apa? Susah ini teman-teman ya. Katanya boleh sholat pakai bahasa Jawa. Aduh.
Yang saya khawatirkan nanti Tuhan Anda bingung, pelongo-pelongo, dia ngomong apa, begitu. Ya, iya di. Tuhan itu gak bingung bang, kan dia menguasai semua bahasa bang. Oke, Bahasa saya tanya dulu sama bisa, Yadi. Bang. Yadi, Ya. Anda Muslim ya Yadi? Ustadz SD, ya, Assalamualaikum. Oke, Yadi Anda Muslim ya? Alhamdulillah Muslim, ya. Oke, bagaimana? Bolehkah sholat dengan menggunakan bahasa Jawa? Ya udah jelaskan disuruh belajar Al-Quran, bahasa Arab. Aduh, ditanya apa? Jawabnya apa? Memang susah ngomong sama mereka ini teman-teman, sulit. Bolehkah sholat menggunakan bahasa Jawa? Maksudnya ditanya itu boleh apa enggak itu loh. Suara Anda kecil Bang Yadi, tidak kedengaran. Kedengaran nggak? Kecil, seperti orang tidak makan 2 hari. Cari dikit. Volumenya volume HP. Makanya jangan goyang-goyang kesana kemari, HP-mu saja goyang-goyang loh. Coba duduk dulu yang bagus, tenangin diri. Nggak usah panik sih, ngomong sama Edis itu nggak usah panik, biasa saja, gitu loh. Oke, Yadi, apakah boleh sholat pakai bahasa Jawa? Tidak boleh. Ah, coba kalian dulu, saya nonton dulu. Silakan. Toyib, Anda bilang boleh, Yadi bilang nggak boleh. Konsili dulu kalian, konsili. Silakan. Batinnya bang, rasanya kita kan orang Jawa ya pakai rasa bahasa Jawa bang. Rasa, Enggak. kan bahasa Arab itu kata-kata. Kalau kita sholat itu kan harus 2 ya yang berjalan. Yang apa syariat, yang satu, yang kedua hakikat. Itu bang, menurut saya ya. Saya belum nemuin itu orang sholat bahasa Jawa, belum ada. Biarpun saya di Jawa. Yang satunya lewat rasa, yang satu lewat lisan. 2 berarti kan. Tapi dua-duanya ini nggak nyambung. Yang satu bilang saya belum nemuin, bukan itu. Bukan masalah Anda belum menemukan. Yang kita bahas di sini kebolehan atau ketidakbolehan sholat dengan menggunakan bahasa selain Arab. Bukan masalah Anda belum menemukan atau sudah. Aduh. Ya Tuhan, kenapa saya hidup bersama dengan orang-orang seperti ini? Ya sekarang gini, berarti kan nggak boleh. Makanya umat Islam itu disuruh belajar bahasa Arab. Oke, di mana dalilnya sholatlah kamu pakai bahasa Arab? Nah, yang nggak perlu pakai dalil lah itu mah. Iya, Ya berarti kan, kamu yang yang jelas- ngarang. Nggak perlu pakai dalil. Ya orang, ya udah di sananya udah disuruh sholat pakai bahasa Iya, Arab. yang makanya nyuruh suruh sholat belajar. pakai bahasa Arab siapa? Masya Allah. Ikut-ikutan Ya, sekarang- bang. Nah ini semua ikut-ikutan mungkin dari nenek moyang kita. Seluruh umat Islam ini terus bahasa apa coba? Sekarang aku tanya. Ya tanya sama Toyib. Seluruh- Mau jadi saya. Halo, iya bang. Halo. Yo nggak Ya. tahu kok tanya saya. Mana bang? Mana? Halo. Mau tanya apa? Jangan. Tanya apa? Tanya apa? Lah iya, sekarang kalau kita mau bahasain seluruh umat Islam ini, coba ada nggak yang bahasa lain kecuali bahasa Arab? Ya kalau Coba li- mayoritasnya bang. Syariatnya itu bahasa Arab. Syariat. Kalau hakikatnya itu bahasanya masing-masing. Orang Sunda bahasa Sunda. Pokoknya yang orang mana yang bahasanya beda-beda itu bahasa pakai bahasa itu jelasnya. Nggak ada. Saya belum. Hakikatnya bang, hakikatnya.
Ya kalau masalah di hati itu kan artinya bahasa Arab ya jelas. Misalnya Nah iya makanya kita kan kalau lewat hati kan kita mengucapkan pakai bahasa kita masing-masing. ya mana salah man sholatnya. Loh, ya kok nggak sah gimana kita yang justru yang bisa mendekatkan diri itu kan karena nanti lewat Allah bahasa. nggak ngerti. Ya yang ngerti lah, Tuhan itu maha segalanya, bisa bahasa manapun Tuhan itu. Iya, tapi kalau nggak bahasa Arab dia nggak ngerti gimana? Kalau nggak ngerti, kalau bahasa Arab doang bukan Tuhan itu namanya. Lah ya makanya udah waktunya ganti Tuhan. Tuhan itu menguasai semua agama, semua apa, maksudnya semua bahasa. Tuhan itu semua menguasai bahasa semuanya. Iya, itu apa yang ada di dalam pikiranmu, bukan apa yang ada di dalam agamamu. Yang ada di dalam agamamu harus wajib pakai bahasa Arab. Kalau nggak bahasa Arab nanti mungkin nggak sampai. Kalau doa baru itu bebas, mau bahasa apapun boleh, mau bahasa Cina, bahasa apa, ya kan? Itu berdoa itu kan permintaan kita sendiri, bukan kewajiban yang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau doa, tapi kalau kita melakukan sholat, ya itu kan ada tentuannya, harus bahasa Arab. Karena Ya, kalau nggak di bahasa hati Arab, kita- karena kalau nggak bahasa Arab dia nggak ngerti betul. Kalau mengucapkan lisan bahasa Arab. Terus Bang. kenapa harus Tapi bahasa Arab? maksudnya gini Bang Edis, kalau menurut saya ya, kalau menurut lisan kita ini mengucapkan bahasa Arab, tapi hati kita itu bahasa kita masing-masing Bang, gitu loh. Sudah, coba kita tes dulu, kita tes. Nah, Oke, baik. Saya tes dulu ya Adi ya. Nah, ketika Anda sholat, Anda mengucapkan begini. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Artinya? Ya Bismillahirrahmanirrahim. Bukan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Artinya? ya itu kan itu artinya Tenang dulu, Toyib, kan, tenang dulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim artinya? Ya beliau kami jalan yang lurus. Bukan itu. Siratal ladzin, bukan ihdinas siratal mustaqim. Aduh. Kalau ihdinas siratal mustaqim artinya tunjukinlah kami jalan yang lurus. Itu jalan yang kau ridoin. Nah, setelah Anda Jalan yang Google, Saya cuma ngeliat muka kamu, nggak pernah ngeliat ke bawah. Oke, walad dolin apa artinya? Tidak tahu. Ya di bawah sana lah. Aduh, mumet kita ngobrol sama orang begitu. Oke lah, Toyib. Bang. Saya mau bilang begini, Toyib. Ya. Sebenarnya apa yang Anda pikirkan itu benar. Tetapi itu bukan dalam agama Anda. Di dalam agama Kristen, Toyib, kalau berdoa ya datang kepada Tuhan itu pakai bahasa apapun bisa, pakai nggak ngomong pun pakai bahasa hati itu bisa. Sedangkan di dalam agama Anda itu wajib menggunakan bahasa Arab. Nah itulah bedanya. Nah makanya Anda ini sebenarnya sudah lebih cocok masuk Kristen. Nah, gitu. Ya kan beda orang beda Bang. Mungkin orang yang seperti itu yang terlalu fanatik mungkin Bang. Terlalu dia misalkan apa ya? Ya fanatik lah, intinya itu terlalu fanatik berat gitu loh. Tetapi apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Tahu kafah? Kafah, maksudnya itu toh mantap gitu mantap ya Bang ya. Kafah itu artinya sungguh-sungguh penuh gitu loh.
total. makanya Itu maksudnya kafah. Mantap itu. Ya kafah mantap itu loh ya. Iya, tapi Anda kenapa katakan fanatik? Berarti justru Anda tidak menjalankan ajaran Quran, karena di dalam Quran disuruh masuk Islam secara penuh, secara full, secara 100%. Nah, Anda tidak. Nggak tahu lah ya pokoknya. Ya, seperti itu. pokoknya maju kena, mundur kena. Yang kira Oke saya- lah, baiklah. Bang Toyib, Ya. saya cuma mau bilang begini Bang Toyib. Ya, saya ini sudah mempelajari Kristen, sudah mempelajari Islam. Saya sudah membandingkan keduanya. Ya, ya. Gitu. Makanya saya menyampaikan kepada kalian ini kebenaran. Kebenaran apa itu? Yaitu tentang Sang Firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Makanya Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Begitu. Jadi supaya Kan Anda gini, Bang, itu, maaf ya. silakan. Ya. Ini mau cerita sedikit ya Bang ya. Silakan. Tentang Jawa ini ya, di Jawa ya. Jawa, orang Jawa ya. Ceritanya itu dulu Syekh Zubakir itu kan orang Turki. Ya, termasuk orang Arab Siapa? ya. Turki. Siapa? Syekh Zubakir. Siapa Syekh itu? Zubakir. Ya orang dulu, orang ulama dulu dari Turki Bang, dari Turki. Datang kemana dia? Ke Jawa, ke Pulau Jawa. Waktu itu Pulau Jawa masih kurang aman. Pulau Maksudnya Jawa kan nggak ada luas orang- Bang. Pulau Jawanya mana? Iya Jawa, pokoknya Jawa Tengah Bang, di Gunung Tidar Bang, Gunung Tidar. Tidak. Daerah Ya, Gunung silakan. Tidar. Hmm. Dulu itu kan di sini agamanya sebelum Islam itu kan Kapitayan Bang, Kapitayan ya, orang Jawa. Ah. Terus pimpinannya itu ya yang Semar itu, orang Jawa kan Semar namanya ya. Hmm. Terus Syekh Zubakir itu kan datang ke sini ke Jawa, mau masukin agama Islam, tapi dengan satu syarat, dikasih nggak apa-apa sama yang Semar itu, dikasih tapi nggak boleh meninggalkan adat Jawa gitu loh Bang. Ah, sekarang buktinya udah ditinggalkan. Contoh. Sekarang banyak. Sekarang Banyak sudah ditinggalkan Bang. Bang. Saya prediksi sebentar. Saya prediksi, ini prediksi saya. 20 Ya. tahun lagi tidak ada lagi orang-orang yang seperti itu. Nama Jawa pun sudah musnah. Coba sekarang saya tanya Anda Bang. Zaman saya masih kecil, zaman saya masih anak-anak, teman-teman saya itu namanya Sutrisno, Jatmiko. Sekarang namanya Toyib, Al-Fatah. Nah, itu. Lah, tidak percaya. Sekarang banyak Dulu, ditinggalkan sebentar, sama- tenang dulu, tenang. Zaman dulu, zaman saya masih Ya, ya. kecil, itu nama-namanya masih nama-nama Jawa. Sekarang, ya, Pak Jo, kayak gitu. iya, sekarang namanya sudah Syah Putra, Atoyib. Itu namamu juga nama-nama Arab. Zaman dulu orang masih pakai itu apa namanya? Sanggul. Tahu kan? Ya, ya. Nah, masih pakai sanggul, ya kan? Masih ada yang pakai pakaian tradisional. Sekarang hilang. Sekarang pakainya apa? Nih, saya kasih tunjuk pakainya apa nih. Biar saya kasih tunjuk. Nah, biar kalian tahu. Dulu gadis-gadis Jawa memakai pakaian kebaya cantik-cantik. Sekarang sudah banyak yang pakai begini. Nih. Kode. Sekarang sudah begini. Jangan salah Anda. Balik dulu kamera saya. Nah, dalam waktu 20 tahun lagi kebaya akan musnah digantikan dengan begini. Ini pakaian zaman sekarang. Cantik-cantik kan? Nah, lihat tuh.
sungguh menawan, sungguh cantik jelita. Ini sekarang pakaiannya begini. Gimana ada? Tapi itu kebanyakan orang yang kena itu bang, kena apa? Kena apa namanya? Doktrin itu bang, kena doktrin itu bang, kena doktrin orang yang kayak gitu itu, kena doktrin. Ada aja Iya, deh. yang kena doktrin, Itu kenapa justru ya? ajaran agama Anda. Ya, tahu bang, ya, agama Islam ya. Ya Ini bang, sudahlah. aku mau tanya sama bang Edis. Silakan. Bang Edis ini kan Kristen itu terbagi dua ya bang ya, jenisnya ya. Kristen Tidak Ortodok. terbagi-bagi bang. Kristen Ya, kan- itu tidak begini bang, saya jelaskan. Ya. Kristen itu Ya. tidak terbagi-bagi. Yang membagi-bagi itu biasanya pemuka-pemuka gereja. Soalnya apa? Soalnya tidak mau jemaatnya nanti pindah. Karena jemaat itu menghasilkan duit bagi dia. Contoh. Denom A akan mati-matian mengatakan bahwa Denom B itu sesat. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Ya karena biar jemaatnya nggak lari. Kalau jemaatnya lari, nanti duit berkurang. Ini termasuk yang mana ini? Yang ortodok itu ya bang? Saya tidak ada denom-denom bang. Bagi saya, Kristen itu adalah pengikut Sang Mesias Kristus. Kristen itu kan diambil dari kata Kristus. Kristus itu bahasa Yunani bang. Kristus itu kata ganti untuk Mesias. Begitu. Jadi orang-orang itu adalah orang-orang yang menjadi pengikut Yeshua Sang Mesias, Yesus Mesias itu Sang kan, Kristus. Bang. Begitu. Mesias itu kan Nabi Ilyas ya bang ya, Nabi Ilyas ya, kan? Nabi Ilyas ya. Kayaknya abang ini cocoknya nerbangin layangan. Kan? Nerbangin layangan aja dah. Susah kita ngobrol begini. Oke, saya naikkan dulu yang bermutu. Berat ini teman-teman, susah. Tolong. Apa kalian nggak kasihan sama saya kayak gini teman-teman? Ha? Kirim dulu lah Paramek itulah, Bodrek, Paramek, paracetamol dulu biar turun dulu ini saya ini darah tinggi saya teman-teman, atau penurun panas demam. Udah demam ini ngadepin kayak gitu loh. Sudah dibilang di situ setan bermalam, sama dia diganti. Oh, bukan setan bermalam, tapi upil katanya. Kotoran, kuman. Terus kalau siang, berat. Republik Entok. Silakan Republik Entok. Semangat malam. Semangat malam. Ya. Nampaknya Anda sudah pernah naik ke sini ya? Pernah bang. Pernah. Ya silakan. Anda dari Muslim kah atau dari Kristen? Muslim bang. Muslim. Silakan bang. Apa yang mau Anda tanya jawabkan malam hari ini? Silakan. Ini bang masalah itu apa? Firman telah menjadi manusia, itu aja sih. Firman telah menjadi manusia. Kenapa Anda sulit memahami itu? Bukankah itu juga tertulis di dalam Qur'anmu? Ya, firman kan perkataan. Ya bukan hanya sekedar perkataan itu. Itu kalau bahasa Indonesianya memang sesederhana itu karena diterjemahkan menjadi firman. Padahal di dalam bahasa aslinya itu adalah logos. Logos itu logika, bisa kehendak, bisa hikmat, bisa kemauan, perkataan. Nah itu logos. Logosnya Tuhan Logos. itu
menjadi manusia, begitu. Berarti kan Tuhan itu kan punya pikiran, punya keinginan, punya kehendak, punya perkataan, begitu. Punya pengajaran. Tuhan gitu. punya, maaf Bang, tadi Abang mengatakan Tuhan punya pikiran. Memang Coba jelaskan. sebentar. Tuhan Anda Muslim? Muslim. Karena saya Tuhan tidak Anda meyakini punya bahwa pikiran? Tuhan punya pikiran. Sebentar. Tenang dulu Bang. Tuhan Anda punya pikiran nggak? Enggak. Nah, berarti nggak waras lagi. Orang dia aja Karena nggak saya punya tidak pikiran, menemukan. ngapain kamu ikutin? Bilang tidak waras. Lah Tuhanmu Di tidak dalam- punya di pikiran dalam bagaimana? Sebentar, Nah, gini nih, Bang. Oke sebentar, lah, satu oke. kali lagi. Coba. Sebentar. Oke, sekarang Tuhanmu Tuhan saya punya tidak pikiran nggak? nih. Abang Tuhanmu punya punya pikiran? pikiran. Coba cara berpikir Tuhan gimana? Coba. Sebentar, Tuhanmu punya pikiran nggak? Tidak menemukan saya bahwa Tuhan itu Tidak mempunyai sifat menemukan al-fikr. bagaimana? Saya katakan Kalau Tuhan tidak saya punya tidak berpikir. pikiran, Aja gitu. bagaimana kita ngikutin dia nggak punya pikiran? Nah, coba Abang terang. Ya udah dibawa dulu. Ngapain kita gitu? orang Tuhan? Tuhanmu aja nggak punya pikiran, apalagi kamu. Gimana? Ya pantesan kita ngobrol sama kaum yang tidak punya pikiran. Gimana Anda ini? Manusia saja itu punya pikiran. Ya kan? Maka pikiran itu akan diekspresikan, dikeluarkan pikiran itu menjadi satu bentuk. Begitu loh. Contoh, Anda punya pikiran kan? Ini berasal dari pikiran ini. Nggak mungkin ini tiba-tiba nongol begitu. Ini kan semua berasal dari pikiran. Nah, pikirannya itu jadi ini. Jadi dia dieksekusi menjadi sesuatu. Begitu. Bagaimana Anda punya Tuhan tidak punya pikiran? Ada saja. Nah, begitu juga di dalam kekristenan, ya, bahwa Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dia punya logos, dia punya logika, tuh, logos, kehendak, perkataan, firman gitu. Nah, logosnya itu menjadi daging, menjadi seorang manusia. Makanya Yesus mengejawantahkan sang Bapa di surga. Bukan berarti dia itu Bapa di surga, begitu. Hasan, ya silakan Hasan. Selamat malam, saudara Hasan. Silahkan nyalakan kamera Anda dulu. Sudah saya nyalakan. Belum. Wah. Kenapa Anda seperti itu, Hasan? Anda Muslim? Muslim Bang, Muslim. Sehat selalu ya Bang SD. Kenapa seperti itu wajah Anda? Aduh. Silakan Hasan. Kita diskusi apa debat? Diskusi aja ya Bang. Diskusi tanya jawab. Cuman begini, yang saya heran itu kenapa Anda seperti itu? Apakah nanti takut ketahuan kalau Anda punya utang di mana-mana? Ataukah karena Anda nanti takut didatengin bagaimana? Ini gejala awalnya gimana? Coba jelasin. Gimana gejala awalnya? Lagi batuk Bang. Ya kalau batuk ke kamera kan nggak nyampe ke sini. Aduh. Coba silakan. Gimana gejala awalnya itu? Kenapa Anda seperti itu? Apakah nanti takut didatengin orang atau bagaimana? Enggak. Saya sehari-hari begini Bang.
karena harus ke hutan. Kami orang desa, Bang. Sehari-hari begini ke hutan maksudnya gimana? Aduh, ntar nanti dulu ngobrolnya. Pusing saya, aduh. Maksudnya apa hubungannya gitu loh pakai masker sehari-hari ke hutan? Aku hidup di dunia apa ini teman-teman? Kadang-kadang saya udah bosan ada di bumi ini, saya pengen ke bulan. Aduh, soalnya orang-orang di bumi pada nggak waras. Aduh, gimana ini? Nama apa itu? Ya silakan, Supriyadi. Apakah Anda seorang Muslim? Ya, silakan, Supriyadi. Muslim ya, Bang ya? Gimana? Apakah Anda seorang Muslim? Ya, alhamdulillah. Satu-satunya. Oke, agak mundur sedikit, Bang, kameranya, Bang. Jangan dekat-dekat, Bang. Nanti terlalu ganteng. Nah, silakan. Bang Supriyadi, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ya, kita diskusi dua arah, boleh? Iya, memang begitu dari tadi kita ini. Silakan. Tentang ini, Bang, yang sering Abang utarakan itu tentang kalau Kristen menuhankan Yesus, kalau kata Edis, Islam menuhankan Nabi Muhammad. Itu nggak benar itu, Bang. Oke, emang menuhankan itu apa? Menuhankan itu menyembah. Kalau Tuhan itu apa menyembah itu? Menyembah Sang Pencipta. Kalau di KPBI kan botol kan. Kalau di KPBI menuhankan yang ditanya menuhankan. Gini, Supri, coba kamu dengerin saya dulu, Supri. Apa bedanya menuhankan dengan menuhankan Tuhan? Ya, sama. Oh, ya, silakan, apa bedanya makan? Gini, apa bedanya makan dengan makan nasi? Kalau makan ya umum. Kalau makan nasi? Ya, khusus. Oke. Apa bedanya menuhankan dengan menuhankan Tuhan? Kalau menuhankan itu definisinya umum, banyak. Yang kita bahas menuhankan, bukan menuhankan Tuhan, Sang Pencipta. Ya. Makanya pelan-pelan dulu ngomong. Ya. Coba, apa itu menuhankan? Gimana, Bang? Apa itu menuhankan? Menuhankan itu mengikuti gitu. Mengikuti, terus? Atau menyerahkan sepenuhnya jiwa kita gitu. Menyerahkan atau sepenuhnya jiwa kita. Ya, atau tempat kita berpinta, tempat kita berdoa kayak gitu, Bang. Tempat kita berdoa, tempat kita meminta, maksudnya gimana? Iya, kalau dalam Islam. Ya, kalau menurut Bang Edi siapa itu, Bang? Ya, baiklah, kita pelan-pelan ya teman-temannya dengar. Sabar. Makanya teman-teman kasih saya paramek lah. Gimana? Kepala nggak mumet begini? Ya, silakan, Mama. Ya, silakan. Stres gimana? Pensiun dini saya. Ya, ini Bang ya. Sebentar, saya tunjukkan dulu satu ayat. Sebentar, saya tunjukkan dulu satu ayat. Iya, gimana Bang? Sebentar, saya tunjukkan dulu satu ayat ya. Oke. Ama kita langsung nyerang Kak di kick aja enggak? Pantesan mereka ini berapa? Yang saya tanyakan itu Bang. Iya, tenang dulu Bang. Tenang dulu, jangan marah-marah sih Bang, sabar saja. Iya, sabar Bang. Diskusi santai aja Bang. Iya, nggak usah marah-marah. Kalian ini menuhankan aja nggak ngerti-ngerti. Tiap hari ini aja kita bahas. Coba saya tanya dulu, ini Al-Quran bukan ini? Iya, Al-Quran. Oke. Saya baca ya. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya?
Ya. Coba, tadi menuhankan apa? Ya, sesuai juga dengan kata Bang Edis. Kalau menuhankan itu kan bisa juga menuhankan hawa nafsu juga menuhankan itu. Iya, tadi menurut Anda menuhankan itu apa? Menjadikan tempat meminta gitu kan? Ya. Oke, jadi dia meminta kepada hawa nafsunya berarti. Orang yang menuhankan hawa nafsunya adalah orang yang berdoa meminta kepada hawa nafsunya gitu. Iya, itu menuhankan itu, Bang. Itu kosakatanya itu salah, Tenang Bang. dulu, biar Ya, kita nggak silakan, debat silakan. lagi. Iya, silakan. Tadi kau bilang menuhankan itu adalah berdoa meminta begitu. Iya. Itu salah Berarti satu. orang yang menuhankan hawa nafsunya adalah orang yang berdoa meminta kepada hawa nafsunya gitu. Iya, itu maksudnya meminta itu salah satunya itu, Bang. Salah satunya. Ya udah, Di antaranya yang benar, itu yang benar, yang benar. Bang. Coba apa menuhankan? Ini Bang ya. Menyerahkan tunduk sepenuhnya itu juga salah satu. Nah, itu. Ya, itu. Jadi kalau itu orang Bang Edis itu kan. gimana? Iya, itu definisi Bang Edis yang sering saya dengar. Kalau kita Ya udah definisimu menyerahkan jiwa kita. definisimu. Ya. Gimana Bang? Definisimu. Iya silakan, saya ikut Bang Edis saja. Jangan ikut saya, nanti kau bantah. Kau saja, saya pakai silakan, definisimu. silakan. Saya memakai definisimu. Iya. Iya, makanya kalau Bentar, menurut saya definisi saya kasih gambar dulu. Aduh. Nanti kalau saya ngomong, nanti Anda bantah. Itu kan definisimu. Iya, iya. Jangan bilang begitu. Saya harus pakai definisimu. Ya? Iya. Saya menggunakan definisimu. Iya, kalau kata Bang Edis juga itu benar itu Bang. Tunduk sepenuhnya itu menuhankan juga. Oke. Ini ada hawa nafsu. Oke. Ada orang yang menuhankan hawa nafsu? Iya ada. Ngapain dia? Dia bikin Tunduk. apa kepada hawa nafsunya ini? Apakah dia ya hawa nafsuku lindungilah aku gitu atau gimana? Tunduk dan dikendalikan hawa nafsu itu menuhankan. Tunduk dan dikendalikan hawa nafsu. Jadi menuhankan adalah perbuatan menundukkan dan membuat dirimu dikendalikan terhadap itu, betul? Ya. Oke, jadi menuhankan adalah membuat dirimu tunduk, dikendalikan. Ya. Dikendalikan. Oke, saya tanya sama Anda. Berarti kalau orang menundukkan diri dan dikendalikan diri hawa nafsunya, berarti dia menuhankan hawa nafsunya. Ya. Kalau misalnya orang yang menundukkan diri dan membuat dirinya dikendalikan oleh setan, berarti namanya menuhankan setan. Ya. Oke, kalau orang membuat dirinya, menundukkan dirinya kepada Muhammad dan membuat dirinya dikendalikan oleh Muhammad, berarti menuhankan Muhammad. Ya, itu saya bantah itu Bang. Nah, kalau udah ke Muhammad udah lain. Oh, beda. Bang. Lain. Kita sepakat ini Bang ya, Bang. Makanya susah ngomong sama kalian. Iya. Bang Edis. Kalian ini kalau udah ketemu Muhammad, segala hukum yang berlaku, asas-asas fisika, metafisika, segala lain buyar semua. Contoh. Ya, Bang Edis, bentar. Tenang. Boleh tanggapi? Tenang dulu, tenang. Dengar saya. Iya, silakan. Dengarkan saya. Ini saya punya mulut nih. Kalau saya masukkan gorengan, saya kunyah, saya telan, namanya makan nggak itu? Ya. Kalau saya ganti jeruk, saya kunyah, saya makan, namanya masih makan nggak? Iya, makan. Artinya kalau objeknya diganti, definisinya tetap sama, betul nggak? Iya. Iya. Jadi menuhankan itu bisa menuhankan apa saja, tergantung siapa yang kau tuhankan. Kalau kau menundukkan dan menaklukkan dirimu kepada hawa nafsumu sehingga kau dikendalikan oleh hawa nafsumu, berarti kau menuhankan hawa nafsumu. Kalau kau membuat dirimu takluk, tunduk, dikendalikan oleh setan, berarti kau menuhankan setan, betul? Betul.
Nah, kalau kau menaklukkan dan menundukkan dirimu sehingga dikendalikan oleh Muhammad, berarti? Ya itu kan perintah Allah itu bang. Perintah Allah. Ya berarti menuhankan nggak? Iya, dia kan sebagai utusan. Kalau Ya berarti menuhankan kalau nggak? misalkan Memang kita udah berat menuhankan- kalau udah di sini. ini bang. Memang Bang. udah berat kalau udah di sini udah berat Iya. kita udah berat kita. Ya, jangan digiring sana bang. Jangan giring sana. Santai. Dengar dulu. Tadi saya bilang, kalau saya memasukkan bakwan ke mulut saya kunyah, namanya makan. Kalau saya memasukkan bakso ke mulut saya, namanya makan. Ah, kalau disuruh sama Allah, saya memasukkan bakso, saya kunyah, saya makan. Tapi disuruh Allah, namanya makanan nggak? Ya. Masih Boleh makan kan dipakai, namanya Bang? kan? Bukan Boleh makan dipakai, itu namanya, bukan makan, belajar namanya. Bang, Namanya boleh belajar itu namanya belajar. Boleh aku panggil satu menit bang? Boleh Itu aku kau di panggil sana, satu menit? ngapain kau di sini? Susah banget. Itu namanya tetap menuhankan. Botol. Aduh. Bisa gila saya betul, karena yang saya hadapi yang kaya-kaya begitu terus. Makanya biar nggak gila harus sering-sering minum Paramek, Panadol. Gimana? Sebuah aktivitas, definisi sebuah aktivitas itu tidak berubah ketika objeknya itu diganti. Kalau Anda ngambil apa namanya? Saya bikin biar nggak kena ban. Ngambil batu, terus Anda begini kan, lepaskan batu itu namanya ngelempar, namanya melempar. Diganti tikus, namanya melempar tikus. Diganti itu jadi jeruk, namanya melempar jeruk. Itu tidak akan berubah walaupun objeknya diganti, namanya tetap melempar. Gimana sih? Mau yang di sana diganti air, namanya ngelempar air. Mau diganti di sana durian, namanya ngelempar durian. Kalau disuruh Allah, tetap aja namanya ngelempar. Gimana sih? Itu kan disuruh, iya, tapi tetap perbuatan itu namanya melempar. Gimana sih otaknya ini? Botol, susah, berat. Perbuatan menaklukkan dirimu sehingga kamu dikuasai penuh oleh dia, itu namanya menuhankan itu. Kalau kau taklukkan dirimu dan kau buat dirimu dikuasai penuh oleh Edis, itu namanya kau membuat Edis itu jadi Tuhanmu. Makanya kan sering kau lihat itu nuhankan Edis itu kan. Iya. Nah, kita sebagai orang Kristen itu harus begitu. Membuat diri kita tahluk dikuasai oleh Roh Kudus. Jangan membuat diri kita tahluk dikuasai oleh roh jahat. Itu menuhankan itu di situ, itu esensi menuhankan. Bukan menganggap Yesus ini, menganggap Roh Kudus ini. Itu bukan menuhankan, Abdul. Loh, banyak orang Kristen, jangan salah. Menuhankan itu artinya menganggap Roh Kudus adalah sejenis partikel tertentu yang dia itu sifatnya begini dan dia punya hakikat begini, lalu hakikatnya itu menuhankan itu. Botol. Lu jangan salah, banyak definisi, banyak orang yang keracun seperti itu. Apa
Apa arti menuhankan Yesus? Menuhankan Yesus adalah memahami bahwa Yesus hakikatnya begini dan dia punya begini, lalu duinatur begini, sifatnya begini, tidak terpisahkan, bersama-sama terpisah. Itu menuhankan, itu menuhankan. Aduh, pantesan kita makin sarap. Iya, Pak, seperti itu. Tahu nggak kenapa mereka mati-matian menolak ketika saya katakan bahwa dia menuhankan M? Karena dia berpikir bahwa menuhankan M artinya menganggap M adalah sejenis makhluk tertentu yang begini sifatnya kekal, yang tidak berawal tidak berakhir, lalu bukan itu menuhankan, peang. Gimana sih? Banyak seperti itu, jangan salah. Ya. Apakah kamu menuhankan Bapa di surga? Menuhankan Bapa di surga artinya mengetahui bahwa di surga itu terdiri atas partikel A, B, C, lalu partikel itu hakikatnya begini, hakikat itu hakikat, ma'rifat, parapat. Nah, itu menuhankan. Aduh. Macam udah pernah ke surga aja lu. Ya, silakan Dave. Salam. Shalom Dave, silakan nyalakan kamera dulu. Sabar. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Bang sampaikan, Bang? Aku hanya mau bertanya begini. Apa itu, Bang? Aku Kristennya aku, silakan. Tapi wajar tuh aku bertanya. Wajar lah. Tapi baca Alkitab udah pernah sampai selesai, Bang. Nah, dikatakan di perjanjian baru itu kan aku pernah dengar firman bahwa perjanjian baru itu adalah kan penggenapan. Penggenapan. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk menggenapi yang tertulis. Katanya kan gitu. Maklumlah, aku masih awamnya aku. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menggenapi yang tertulis. Berarti Alkitab sudah adakah? Makanya Tuhan Yesus datang, atau Tuhan Yesus dulu ada, baru Alkitab ditulis? Oke, baik. Alkitab itu kan yang Anda maksud dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, tentu saja yang Kejadian sampai Maleaki itu sudah ada. Tetapi yang dari Matius sampai Wahyu itu belum ada. Matius sampai Wahyu itu ditulis justru ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Matius sampai Wahyu itu buku yang menceritakan tentang Yesus. Menceritakan tentang apa yang Yesus katakan dan perbuat. Begitu. Oh, berarti Matius sampai Wahyu itu dituliskan setelah Tuhan Yesus naiklah ke surga. Betul. Ditulisin murid-muridnya ini semua. Beda-beda penulisnya. Iyalah, maksudnya ditulisi oleh rasul-rasulillah, para saksi mata, begitu lebih tepatnya saksi mata itu yang para melihat saksi itulah. mata. Iya, iya. Oh, jadi Alkitab maksudnya yang dimaksud dari Matius sampai Luka sampai Wahyu adalah berita ataupun berita atau kabar kepada kita tentang apa yang diajarkan dan diperbuat oleh Tuhan kita, oleh Tuhan kita, yaitu Yesus. Yesus ngomong apa, berbuat apa, ya, berdebat dengan siapa, berdiskusi dengan siapa, itu diberitakan kepada kita oleh para saksi mata, gitu. Oh, oke. Satu lagi boleh kah? Silakan, silakan. Nah, ini yang mau saya tanyakan tentang hukum Taurat. Ya. Saya pernah, kalau saya salah,
mohon dikoreksi. Silakan. Saya pernah dengar hukum Taurat itu kan diberikan Tuhan kepada bangsa Israel Ya, pada waktu perjalanan dari Mesir ke Kanaan. betul. Lalu karena menurut Tuhan bangsa Israel tidak mampu menjalankan satu pun hukum Taurat ini. Lalu datanglah Tuhan Yesus, itulah maka tujuan Tuhan Yesus itu datang ke dunia. Coba sempurnakan dulu pola pikirku. Aku paham, aku yakin lah sudah paham yang di kepalaku. Baik. Jadi begini. Jadi Tuhan atau Bapa di surga itu kan menuntut manusia itu hidup di dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Dia. Dengan melakukan segala tuntutan yang ada di dalam hukum Taurat tersebut. Tapi tidak ada satupun yang berhasil. Jadi yang berhasil itu hanyalah Yesus seorang. Nah, karena sudah ada yang berhasil yaitu Yesus, maka semuanya itu orang-orang ini, orang-orang yang kayak seperti kita dan lain sebagainya ini, ya kan? Itu kalau berhadapan di dalam pengadilan penghukuman atau diadili menurut hukum Taurat, itu yang dilihat hanya Yesusnya saja. Jadi Tuhan Yesus itu sudah melakukan untuk kita. Dia sudah menanggung kelemahan atau ketidakmampuan kita melakukan hukum Taurat itu. Makanya kan dia memikul segala penderitaan kita. Oke. Jadi Yesus sudah melakukannya untuk kita, Bang. Paham, oke. Jadi lalu bagaimana dengan kita sekarang? Nah, kita sekarang sudah menjadi miliknya Yesus, dan kalau kita miliknya Yesus, kita tinggal menuruti apa yang Yesus perintahkan, seperti itu. Jadi bukan berarti kalau kita sudah ditebus oleh Yesus berarti kita bebas dong kita ya enggak juga. Seperti itu. Oke. Cuman janganlah kita menghukumi orang begitu. Karena apa? Karena Yesus sudah melakukan untuk dia begitu. Jangan menghakimi gitulah ya. Iya, jangan menghakimi begitu. Karena banyak orang menghakimi seperti itu, Bang. Oke. Satu lagi, Bang, Silakan. Baru aku ingat di kepalaku. Manusia pertama Adam. Ya. Nah, terus aku sering mendengar gini, kita adalah keturunan Abraham. Terus menurut aku, kalau aku salah koreksi, duluannya si Abraham daripada si Nuh. Duluan Nuh? Duluan Nuh daripada Abraham? Dia dong. Nah, gimana? Duluan Nuh daripada Abraham. Iya, duluan Nuh. Oke. Duluan Nuh. Oke. Jadi, oke lah. Wow. Jadi, anak si Nuh kan 3. Sem, Ham, Yafet. Betul. Kalaulah duluan si Nuh. Oke lah. Itu lebih mematangkan otakku. Kalaulah duluan si Nuh. Jadi, Sem, Ham, Yafet. Abraham keturunan siapalah? Sem kah? Abraham? Ham kah? Yafet kah? Ya, baik. Jadi kalau kita lihat pohon silsilah ya. Nih, itu ada di dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama itu dibuka dengan silsilah Yesus. Bentar ya, Bang. Perjulu apa sih? Perjulu apa sih Nuh? Uripu siapa perjulu baru pesinu? Matius pasal yang pertama ayat yang pertama. Ya, saya balikan kamera saya. Matius 1 ayat 1. Ya. Nih. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, banyak orang tidak tahu kenapa kok begini.
Kenapa kok dibuka dengan istilah inilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham? Karena ini berbicara tentang janji bahwa Abraham itu akan memperanakkan seseorang yang daripadanya dunia itu akan mendapatkan keselamatan. Yang daripadanya umat manusia itu akan diselamatkan, begitu loh. Nah, Abraham memperanakkan Ishak dan seterusnya ya. Sebentar. Oh, ini dari Abraham ke bawah ya. Sebentar, dari Abraham ke atas. Sebentar. Kalau Abraham ke bawah, Ismail, Ishak, Ya, Lukas berarti. Hagar, Sarah. Lukas berarti sebentar. Lukas. Biar abang tahu ya silsilah Abraham ya. Siapa Bram? Siapa kau bilang Bapak Sino? Siapa? Metusala. Opungnya itu kan? Iya. Opungnya Metusala, opungnya Sino. Bapaknya si siapa? Siapa Bapak Sino? Baru si Metusala kan ke atas. Nih ya. Nih. Kita lihat Abraham ke atas lengkap ya di sini. Lukas berapa itu, Le? Lukas pasal yang ketiga. Lukas pasal 3. Ya. Kita lihat Abraham ya, Abraham. Nah ini. Kebetulan nama anakku Yakub, Abraham. anak Ishak, anak Abraham, anak Terah, anak Nahor, anak Seruk, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salmon, anak Kenan, anak Arpaksad, anak Sem, anak Nuh, anak Lameh, ini sampai Adam ini. Begitu. Sem, berarti Abraham keturunan Sem. Ya, Sem, Ham dan Yafet. Nah, Sem itu keturunannya ini, Ham itu keturunannya ini, Yafet keturunannya ini. Iya. Jadi betulkah dibilang orang begini? Anak Sinu 3, Sem, Ham, Yafet. Jadi si Sem ini merantau ke Amerika, itulah paman Sem. Si Ham ini merantau ke Eropa. Si Yafet ini merantau ke Asia. Makanya kita macam lapek katanya. Ya. Bukan, begini. Itu ditunjukkan kok di dalam silsilah itu bangsa-bangsa di dunia ini itu dikasih tahu di dalam Alkitab. Jadi keturunan Nuh itu kan ada 3. Ya. Keturunan Nuh itu ada Sam, Ham dan Yafet. Ya. Nah, Sam ini dia memperanakkan bangsa yang ada di Timur Tengah. Di Timur Tengah. Ada banyak bangsa itu. Ada bangsa Israel dan seterusnya. Kemudian ada Ham. Dia memperanakkan suku bangsa lain. Nah, ini bangsa-bangsa inilah memencar ke seluruh dunia. Oh, bukan itu. Karena cerita orang sama aku ya karena aku nggak ngerti kan. Jadi inilah si Sem, Ham, Yafet. Si Sem itulah ke Amerika, ada paman Sem. Si Ham itulah ke Eropa. Si Yafet macam kita lah ke Asia. Makanya kita macam lapek katanya. Enggak seperti itu. Cuman mungkin ya ada asumsi-asumsi orang bahwa Indonesia ini seperti orang Asia. Apakah itu dia termasuk keturunan Ham? Apakah termasuk keturunan Yafet? Nah, itu kita tidak tahu karena bangsa itu udah bercampur baur. Ya kalau itu aku terima. Tapi pasti gini Bang, pastilah bukan itu esensi Alkitab itu Bang. Iya. Kalau itu namanya Bang, itu namanya ujian pelajaran agama biar naik kelas 2 SD, kelas 3 SMP itu. Masa nanti ujian masuk surga siapa keturunan Sam, siapa keturunan Ham, siapa keturunan Yafet, siapa bapaknya Abraham, itu mah ujian pelajaran agama waktu kita SD. Kalau ditanya bapak si Abraham siapa? Si David. Anakku si Abraham namanya. Bapaknya si David.
Oke lah, baiklah ya, kita lanjutkan yang berikutnya Bang ya. Oke, Leko, makasih. Salam. Oke, salam. Teruskan. Oke, kita kasih naik ada sabar. Richard R. Girsang. Silakan Richard R. Girsang. Halo Bang. Silakan Richard R. Girsang, nyalakan kamera dulu. Itu sudah saya kirimkan permintaan naik, permintaan kamera ya, silakan. Baik Bang, boleh mau nanya ke Bang? Apa itu? Terkait apakah 10 perintah Tuhan masih berlaku? Jangan terlalu dekat-dekat Bang. Iya. Agak jauh Bang, ya. Apa 10 perintah Tuhan masih berlaku Bang? Ya tentulah Bang. Soalnya ini internal sih Bang. Takutnya ada yang... Ya tentu berlaku lah Bang. Kalau nggak berlaku nanti di situ kan dikatakan jangan mencuri ya. Berarti sekarang udah boleh mencuri ya nggak gitu. Cuman begini loh, janganlah kita itu mengatakan bahwa kalau misalnya nanti kita itu tidak melakukan seluruh hukum Taurat, maka kita itu begini. Kan Tuhan Yesus kan sudah melakukan untuk kita. Betul. Betul. Atau kira-kira kalau ada orang yang mengatakan sanggup nggak kita melakukan segala tuntutan hukum Taurat itu? Nggak sanggup Bang. Iya nggak sanggup, pasti jatuh bangun Bang. Cuman gini Bang. Cuman jangan juga mengatakan bahwa hukum Taurat boleh dilanggar, bukan begitu. Hukum Taurat itu harus kita lakukan. Cuman kalau misalnya tidak bisa dilakukan secara penuh, janganlah menghukumi orang, menghakimi orang. Nanti masalahnya kena ke orang itu juga, pasti kena ke dia juga. Itu sudah terjadi loh. Tapi gini Bang, kan Abang bilang kan harus patuh tunduk kepada Yesus kan, ngikutin ajarannya kan. Tapi udah skip aja Bang, ntar banyak yang ini. Nggak apa-apa. Ini kita belajar begitu. Sekarang apakah seseorang itu boleh menghakimi seseorang kalau seseorang itu misalnya dia tidak sanggup? Saya kasih contoh Bang, Ini contoh yang ini perdebatan hangat, ini bagus ini Bang. Di dalam hukum Taurat, pada hari-hari tertentu, contohnya pada hari Sabat, itu tidak boleh menyalakan api. Tapi gini Bang, kan di perintah Tuhan kan ya, hukum keempat ingat dan kuduskanlah hari Sabat Bang. Betul. Itu masalah perdebatan yang hangat, itu masalah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan melakukan pekerjaanmu. Yesus juga pada hari yang pada ke-7, Sabat. Ya, haruslah Rasul ada hari Paulus Sabat juga bagi. beribadah pada hari Sabat. Paulus juga. Itu gimana Bang? Bukan beribadah, Bang, itu maksudnya berkumpul. Beribadah Bang, ada nih. Apa beribadah itu? Berarti kalau nggak hari Sabat kita nggak beribadah. Ya yang penting tertulis Bang di Alkitab Bang. Iya, berarti kalau nggak hari Sabat kita nggak usah beribadah. Nggak juga gitu Bang, cuman itu kan harus khusus buat Tuhan. Betul. Itu sih Bang. Jadi menurut Anda kita harus melakukan segala yang tertulis dalam hukum Taurat ya? Itu bagus, betul. Dalam Alkitab kan itu perintah Tuhan. Cuman jangan sampai Anda sendiri tidak melakukannya gitu loh. Bagus. Kalau misalnya Anda mengatakan, marilah kita melakukan segala yang tertulis dalam hukum Taurat, saya katakan bagus. Tapi jangan sampai di mulut doang loh. Gitu. Contoh.
Contoh, menurut hukum Taurat, Anda tidak boleh memakai pakaian dari 2 jenis bahan. Sekarang saya tanya sama Anda, apakah Anda memakai pakaian dari 2 jenis bahan? Contohnya bagaimana? Contohnya. Cukuran Anda juga salah itu menurut hukum Taurat. Nah, nggak percaya Anda. Cukuran Anda itu menurut hukum Taurat itu Anda udah melanggar hukum Taurat. Ya kan kita ngomongin kan bahas Alkitab Bang. Yang tertulis kan. Betul, saya ngerti gini loh. Anda bermaksud marilah kita melakukan segala yang tertulis di dalam hukum Taurat. Saya katakan jempol, 2 jempol. Cuman janganlah Anda menghukumi orang yang tidak mampu melaksanakannya. Gitu Bang. Kenapa? Karena pasti, saya katakan pasti Anda nggak sanggup melaksanakannya. Kalau ada orang yang sanggup melakukan segala ya tuntutan hukum Taurat, saya lompat dari Monas. Lompat saya dari Monas. Kan ada Coba. hukum ada dibagi 3 Bang. Hukum seremonial, moral. Berarti Anda pilih-pilih kalau begitu. Enggak Bang, yang tertulis aja di Alkitab. Bang, kata Tuhan Yesus apa? Barang siapa meniadakan 1 iota. Iota itu huruf iot, huruf yang cuman cik gitu doang, titik itu Bang. Huruf yang cuman begini doang, itu iot, huruf iot. Barang siapa meniadakan 1 iota, jadi Anda jangan coba-coba meniadakan 1 hukum Taurat, itu semua harus dilaksanakan. Yang saya prihatin tuh begini loh Bang, banyak orang menggembar-gemborkan, ayo kita. Nah, orang yang menggembar-gemborkan itu nggak mampu melaksanakannya, gitu loh. Nggak mampu dia melaksanakannya. Kata Tuhan Yesus apa? Jangan berzina. Tetapi aku berkata kepada kamu, barang siapa yang memandang seorang perempuan lalu bangkit hasratnya, dia sudah berzina dengan dia. Tapi maksud saya begini Bang, bagus. Begini Bang, Anda menjalankan dirubah kan? Betul, Anda menjalankan hari Sabat, bagus. Anda tidak makan babi, bagus. Tapi jangan lupa, bukan cuma babi saja, lemaknya juga jangan dimakan. Lemak itu nggak boleh dimakan Bang. Kalau Anda ketemu lemak jangan dimakan. Jangan Anda bilang jangan makan babi, tapi Anda makanin lemak terus. Saya cuma mau bilang, saya udah menggumuli itu Bang. Saya sudah menggumuli firman Tuhan itu. Jadi maksud saya begini Bang, marilah kita itu jangan menghakimi, begitu Bang. Kalau Anda melaksanakan segala tuntutan hukum Taurat, bagus. Anda mengkuduskan hari Sabat, bagus. Begitu. Iya, kan, tapi saya kan cuma bilang dari Alkitab Bang, yang tertulis kan. Iya kan. Halo Bang. Ya. Iya, soalnya kita kan kata Abang kan harus bibikal kan, harus Alkitab dia kan. Betul. Iya, itu kan hukum 1/4 kan kita sama Tuhan. 5/10. Tapi kenapa cuma itu doang, Bang? Iya, tapi kenapa hanya itu doang? Kenapa hanya fokusnya itu hanya Sabat dan babi doang? Jangan seperti gini Bang, jangan seperti tetangga sebelah. Tetangga sebelah itu cuma babi doang, tapi udang diembat terus sama dia. Enggak gitu Bang, kan kita ngomongin Yesus tidak makan babi. Kami tidak makan babi, tapi kami makan onta. Jadi maksud saya beginilah, janganlah kita itu menunjuk-nunjuk orang. Kamu tidak melaksanakan hukum Taurat. Sebenarnya kita sendiri nggak melaksanakan Bang. Cobalah, bukan semua orang Taurat, yang membaca hukum Taurat. Perintah Tuhan Bang. Perintah Tuhan bukan hukum Taurat Bang. Bang, hukum Taurat bukan cuma 10. Hukum Taurat bukan cuma 10 Bang. Kalau Abang bilang cuma begitu ya bener juga yang lain. Hari Sabatnya dihilangin aja, dia pilih 9. Tapi tertulis kan Bang di Alkitab perintah Tuhan. Iya, tapi kan bukan cuma 10 itu aja. Ada hukum-hukum yang lain.
Iya, tadi aku bilang ya kan ada hukum seremonial, ada hukum moral. Betul ke Bang? Gimana maksudnya hukum seremonial, hukum moral? Iya, itu kayak saya juga lupa Bang. Nah, Anda sendiri lupa gimana? Coba. Iya, itu aja Bang. Yang penting kita biblical Bang. Iya, ya, saya setuju dengan Anda. Ya, let's get biblical. Nanti jadi judul buku lagi, aduh. Ya, gini. Jadi yang saya maksudkan begini. Pertama-tama, hukum Taurat itu bukan cuman 10. Ada banyak hukum Taurat itu. Dari peraturan-peraturan di dalam hukum Taurat yang 10 itu nggak ada jangan kau makan babi. Coba di dalam 10 hukum Taurat ada nggak kata-kata jangan makan babi? Nggak ada. Nggak ada kan? Tapi kan yang digembar-gemborkan kan cuma itu. Saya nggak makan babi, saya nggak makan babi, saya nggak makan babi kan? Seolah-olah nggak makan babi itu jadi satu kebanggaan tertentu. Bukan begitu, Bang. Hukum Taurat itu ada banyak, Bang. Dan saya pastikan kamu nggak sanggup melaksanakannya. Saya pastikan itu. Begitu. Jadi janganlah kita menghukumi orang sementara kita itu nggak mampu. Begitu loh. Tapi kalau Anda mengatakan betul. Tapi kalau Anda mengatakan mari kita kembali kepada Alkitab, saya setuju. Mari kita berusaha untuk melaksanakan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Saya setuju. Tetapi kalau Anda membangga-banggakan diri, saya tidak makan babi, sementara Anda makan lemak, Anda perlu beli kaca yang besar. Begitu, Bang. Soal Alkitab kan? Iya. Oke, Bang. Thank you, Bang. Sama-sama Bang, sama-sama. Jadi pesan saya begitu Bang ya. Selama pesan kita, mari kita melakukan apa yang tertulis, bagus. Tapi kalau Anda menghukumi orang, kamu makan babi ya? Kristen kamu makan babi ya? Sementara kamu makan lemak. Sama Bang, Gak sama. gitu, Bang. Kita sama kita Bang, sama. Gitu ya. Nah, bentar. Kamu makan babi? Ya. Saya tidak makan babi. Kamu pakai pakaian dari 2 jenis bahan? Iya. Sama Bang. Saya melanggar makan babinya. Anda melanggar yang itunya. Sama. Oke lah, saya melanggar makan babinya nih. Sementara Anda melanggar yang lainnya Bang. Jadi janganlah seperti itu ya. Oke? Oke? Oke. Thank you Bang Edis. Bang Edis. Sama-sama Bang. Sama-sama. Ya, saya turunkan ya. Yuk. Oke. Makanya teman-teman, supaya kita ini jangan kita ini menghakimi. Makanya saya itu teman-teman, saya nggak mau ada denom-denom. Makanya kalau kalian tanya sama saya begini, terserah. Kalian mau denom apa aja terserah. Saya nggak mau menyesatkan denom. Semua kita ini punya kekurangan masing-masing kok. Begitu. Ya. Semua kita ini punya kekurangan masing-masing. Janganlah kita ini saling menghakimi. Begitu loh ya. Oke teman-teman. Jangan dengerin kadrun. Nah kalau kadrun seperti itu. Kalau kadrun, Yesus tidak makan babi. Saya tidak makan babi. Berarti saya sama dengan Yesus. Dianya nggak ngaca, Yesus nggak cium-cium batu. Ya. Yesus sujud, saya sujud. Berarti saya sama dengan Yesus. Saya mengikuti Yesus. Yesus tidak sujud kepada batu. Wah. Makasih Bang JB, makasih Bang. Seperti itu ya. Jadi kadrun-kadrun jangan suka ngambil separuh-separuh, ngambil yang seneng-senengmu aja. Jangan begitu. Kan
Kan sering kita lihat seperti itu. Justru kamilah yang mengikuti Yesus. Yesus disunat. Yesus disunat kan? Disunat kan? Ya. Saya disunat. Berarti saya yang ngikutin Yesus. Berarti saya justru pengikut Yesus yang sejati. Kata Uncup PA.